Kemarin tuh Marcelino Ferdinand sempat merespon kritik di media sosial, itu sebenarnya nggak perlu. Justin Hubner juga sempat merespon di media sosial, itu nggak perlu. Nggak perlulah. Nggak perlu kayak begitu diladeni. Anda harus fokus aja ke lapangan. Kalau perlu dibuang dulu handphonenya, nggak usah buka Instagram, nggak usah ya WhatsApp dengan keluarga, dengan pacar, dengan orang tua, oke lah. Tetapi kalau media sosial, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, nggak usah ditonton. Jadi fokus ke situ. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin Indonesia akan bisa mengalahkan Gini. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Kita obrolin, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin. Kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, baik yang sudah lama maupun yang terkini, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Indonesia, timnas U23 Indonesia ini akan menghadapi pertandingan penentuan. Pertandingan hidup mati. Hidup mati saudara-saudara. Pertandingan yang sangat menentukan untuk jalan, untuk tiket ke Olimpiade Paris 2024. Setelah kita dikalahkan oleh Irak. Nah, sekarang kita akan menghadapi playoff, menghadapi Gini. Tanggal 9 Mei 2024 di INF, Institut Nasional de Football Clairefontaine. Nah, itu adalah semacam akademi sepak bola nasionalnya milik Prancis, yang sudah melahirkan pemain-pemain hebat seperti Thierry Henry, kemudian siapa? Bahkan si Pierre-Emerick Aubameyang itu juga kelahiran situ. Dididik di INF Clairefontaine. Banyak sekali. Dan itu nanti akan bermain di situ, di lapangan, di stadionnya yang kualitasnya dikatakan Sintayong tidak sebagus kualitas yang ada di stadion di Qatar. Ya wajar lah, namanya juga tempat latihan. Masalahnya saudara-saudara, masalah lawan yang dihadapi ini tidak kaleng-kaleng, bukan sembarangan, bukan tim ecek-ecek. Kita tahu tim-tim dari Afrika itu memang secara kompetisi liganya itu memang tidak bagus. Mereka tidak punya liga yang kompetitif kecuali Liga Afrika Selatan, Liga Mesir, Liga Tunisia, Liga Maroko. Tetapi mereka punya pemain-pemain yang berasal dari berbagai macam klub di Eropa. Diaspora, pemain-pemain diasporanya itu banyak sekali. Banyak sekali saudara-saudara. Mereka adalah anak-anak imigran dari Afrika yang pergi ke Prancis, kemudian mereka lahir dan besar di situ. Jadi ini tim yang sangat bagus, dengan kualitas permainan yang bagus, dengan materi pemain yang 90, mungkin 80% lah. 80% berasal dari klub-klub di Eropa sana. 80% Eropa, sudah ini kan luar biasa. Sementara Indonesia hanya ada 4 pemain yang dari Eropa, 3 diantaranya keturunan, dan itu pun bukan menjadi pilihan utama di tim utama saudara-saudara, di tim senior. Untuk menghadapi Indonesia saudara-saudara, untuk menghadapi Indonesia Gini ini hanya memanggil 19 pemain. Beda dengan Indonesia yang diperkuat 23 pemain. Setelah Justin Hubner pulang ke Jepang dipanggil Dewangga, Alfeandra Dewangga. Jadi total 23 pemain. Sementara Gini ini hanya punya 19 pemain. Tapi dari daftar-daftar 19 pemain ini semuanya mayoritas, seperti yang saya bilang, mayoritas berasal dari Eropa. Kita sebut saja ya. Ini daftar pemainnya ya. Saya sebutin satu-satu. Mereka punya 2 penjaga gawang, Mori Keita dan Soumaila Sila. Itu satunya Sangaredi, si Keita main di Sangaredi di Gini, sementara si Sila itu main di Stade de Reims di Prancis. Kemudian ada Mohamed Somah, itu main di Genk di Belgia. Ada lagi Madiou Keita, itu main di Auxerre di Prancis. Ada lagi Bangali Cisse, itu main di Kolum
di Gini, kemudian Serif Kamara itu main di Havia di Gini, kemudian ada Saidou Sow itu main di Strasbourg, kemudian ada lagi Ibrahima Diakite itu main di Stade Lausanne di Swiss. Nah, itu pemain belakang. Tadi yang dua kiper, ini pemain belakang. Kemudian ada lagi Fode Kamara itu main di Sfaxien itu di Tunisia. Kemudian Aguibu Kamara itu main di Atromitos di Yunani. Kemudian ada lagi Mohamed Lamin Somah itu main di Kalum di dalam negeri. Kemudian An Alseni Somah itu main di Horoya di dalam negeri. Kemudian ada Ilarik Moriba, seperti yang saya bilang, Ilarik Moriba, pemain Getafe yang dulu adalah jebolan dari La Masia, dari Barcelona, sempat main di tim utamanya Barcelona. Kemudian ada Isiaga Kamara itu main di Nice di Prancis. Kemudian ada itu di tengah, di depannya ada Usman Kamara itu main di Annecy di Prancis juga. Kemudian ada lagi Al Ghassim Bah itu main di Olympiakos Piraeus di Yunani, klub besar. Kemudian ada lagi Momo Tore itu main di Van itu di Armenia. Kemudian ada lagi Facinet Conte itu main di Bastia di Prancis juga. Kemudian ada lagi Amadou Diallo itu main di Rennes di Prancis, saudara-saudara. Jadi itu saudara-saudara bisa lihat, hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 dari 19 pemain yang bermain di kompetisi di dalam negeri Gini. Selebihnya main di Eropa, hanya ada 1 yang main di Tunisia. Jadi ini kan bisa bayangin sendirilah. Siapa pemain Gini yang paling berbahaya, saudara-saudara? Semuanya. 11 starting line up-nya itu semuanya berbahaya. Semuanya berbahaya. Kita sebut saja lah, misalnya si Ilaik Moriba, saudara-saudara. Ilaik Moriba ini kan jebolan La Masia. Kita tahu sendirilah jebolan La Masia, dan sekarang dia masih main di La Liga pula, di Getafe. Berarti kan dia tidak jelek-jelek amat lah. Ya bukan jelek, bagus lah, saudara-saudara. Kalau jebolan La Masia dia kemudian main di Liga Indonesia atau main di Liga mana? Vietnam lah, itu sudah kualitasnya sudah. Tapi kalau dia jebolan La Masia tapi dia masih main di La Liga, masih main di Eropa, masih main di Spanyol, ya masih bagus-bagus lah. Ilaik Moriba ini adalah posisinya adalah gelandang tengah, posisi yang sama dengan Sergio Busquets. Posisi yang sama dengan Sergio Busquets. Ketika dia masih main di Barcelona, saudara-saudara, debut dia di tim utama itu terjadi di Copa del Rey. Di Copa del Rey waktu melawan Cornellà, saudara-saudara. Waktu itu dia menggantikan Sergio Busquets posisinya. Kemudian di La Liga, debut dia itu terjadi pada 13 Februari 2021 saat menghadapi Alaves, saudara-saudara. Kemudian, saudara-saudara, dia juga sempat mencetak gol, saudara-saudara, di La Liga pada 6 Maret 2021 melawan Osasuna. Dia menjadi pemain termuda kelima Barcelona yang mencetak gol di pertandingan resmi setelah Ansu Fati, Bojan Krkic, Lionel Messi, dan Pedri. Sementara tanggal 10 Maret 2021 dia main di Liga Champions. Dia menjalani debut di Liga Champions saat Barcelona imbang 1-1 dengan Paris Saint-Germain. Waktu itu dia di babak 16 besar. Dia masuk menggantikan Sergio Busquets, saudara-saudara. Sergio Busquets. Tetapi saudara-saudara, setelah itu kan saudara-saudara tahu, Barcelona itu klub besar, klub raksasa, klub yang punya materi pemain bagus, persaingannya ketat. Karena dia gagal bersaing, kemudian dia pindah ke RB Leipzig. RB Leipzig pada 2021 itu juga. Dia pindah ke RB Leipzig, kemudian dari RB Leipzig dia sempat dipinjamkan ke Valencia, sempat pula dipinjamkan ke Getafe, dan sekarang dia masih main di Getafe walaupun tidak selalu menjadi pemain utama di Getafe, saudara-saudara. Musim ini dia baru bermain 4 kali di La Liga tanpa menghasilkan. Yang cukup bagus adalah Facinet Conte, saudara-saudara. Facinet Conte ini adalah striker dari Bastia. Bastia itu adalah klub besar di Prancis yang sekarang sedang main di Ligue 2. Ligue 2 itu Liga 2, di Liga 2 Prancis. Ini pemain yang sangat bagus. Dia jebolan dari Siska Academy Foot. Kemudian dia join ke Flame Olympic sebelum akhirnya pergi ke Siaka Academy Foot, kemudian pergi ke Prancis membela Bastia, dan dia sempat bermain di tim utama Bastia di usia yang baru 19 tahun. Itu dia sudah bermain di tim utama Bastia, dan dia sudah punya caps di tim nasional senior Gini, 5 caps dengan 1 gol. Bahkan dia ikut ke Piala Afrika 2023 kemarin.
membela Gini, saudara-saudara. Dan bahkan ya saudara-saudara, ini saya kasih tahu ya, pada debut bersama tim utama, tim senior Gini itu dia langsung mencetak gol. Itu pre-turnamen waktu mengalahkan Nigeria 2-0 8 Januari 2024. Jadi dia tampil di African Cup of Nations, dimasuk ke skuad ke Africa Cup of Nations 2023. Ini pemain yang sangat bagus, saudara. Kemudian pemain yang sangat bagus lagi adalah Al-Ghassime Bah. Al-Ghassime Bah ini main di Olympiakos. Olympiakos itu adalah salah satu klub besar, klub tradisional, klub elit di Yunani sana, saudara-saudara. Selain Panathinaikos dan AEK Athens. Ini adalah main di Olympiakos. Ini pemain yang cukup bagus, posisinya juga penyerang. Dan dia juga main di Piala Afrika U23. Kalau tadi si Vasine Conte itu sudah main di tim senior, dia belum punya caps di tim senior, tetapi dia sudah main di Piala Afrika U23. Ini pemain yang sangat bagus. Kemudian ada lagi Usman Kamara. Usman Kamara itu juga penyerang gelandang serang. Itu pokoknya posisi di depan. Dia main di Annecy. Annecy itu yang sekarang sedang main di Annecy setelah dipinjamkan dari Auxerre. Auxerre itu klub yang sangat bagus di Prancis. Begitu pula Annecy. Annecy itu walaupun klub di papan bawah, tapi dia di liga bawah itu, tetapi dia juga bagus. Auxerre itu dulu adalah klub yang besar, klub tradisional yang sekarang main kalau nggak salah di kasta bawah. Itu yang melahirkan pemain-pemain seperti Laurent Blanc, Christophe Dugarry. Itu dari Auxerre. Giro pelatih legendaris itu. Dan ini 3 pemain yang menurut saya cukup bagus, 3 pemain depan yang harus diwaspadai oleh tim nasional. Ada satu pemain lagi yang cukup bagus dan ini berbahaya, saudara-saudara. Namanya Aguibu Kamara. Ini pemain dari Atromitros. Atromitros yang dipinjam dari Olympiakos Piraeus. Itu adalah attacking midfield, gelandang serang. Posturnya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 167 cm. Ini pemain ini kecil tetapi lincah dan punya playmaker lah, punya kemampuan yang luar biasa, tekniknya bagus. Tetapi ada rumor ini pemain ini sedang cedera. Tetapi oleh Gini ini dia tetap dimasukkan dalam daftar 19 pemain. Kita nggak tahu apakah mungkin saja dia akan ditunggu sampai menit-menit terakhir. Kalau ini dia bermain, bahaya. Tetapi semoga ini pemain ini tidak bermain karena rumornya dia cedera, sedang menjalani pemulihan cedera, dan ini ditunggu oleh Gini sampai menit-menit terakhir. Mungkin saja 2 jam atau sehari sebelumnya atau 5 jam sebelumnya, kalau tim dokter menyatakan dia bisa main, dia akan dimain. Ini pemain yang diincar, ini rumornya saudara-saudara, ini diincar oleh Liverpool, oleh AC Milan di bursa transfer musim panas 2024 nanti. Pemainnya ini bagus sekali, dia jebolan dari Lille adalah klub yang klub bagus di Prancis lah, klub yang cukup yang melahirkan Eden Hazard. Eden Hazard itu berasal dari Lille. Ini si Aguibu Kamara ini berasal dari situ. Pemain yang sangat bagus. Kemudian dia memang lahir di Gini, usianya baru 22 tahun. Kemudian dia sempat main di Olympiakos dan dia menjadi tim utama di Atromitos. Dia sejauh ini saudara-saudara, dia sudah bermain selama 2 musim pinjaman di Atromitos itu. Dia sudah bermain 26 pertandingan di semua kompetisi di Yunani sana dengan 4 gol. Sementara selama 2 musim di Olympiakos itu dia bermain 51 pertandingan dengan 6 gol di semua kompetisi. Dia juga sempat mendapatkan kesempatan main di Lille, di tim utama Lille, tetapi dia hanya main di Coupe de France. Coupe de France itu Piala Prancis. Itu tahun musim 2020-2021. Kemudian setelah itu dia dijual ke Olympiakos, dan sama Olympiakos sempat dimainkan 2 musim, kemudian dipinjamkan ke Atromitos. Ini pemain yang sangat bagus. Kalau dia bisa main itu bahaya, tetapi semoga dia tidak main. Selain masalah kualitas lawan yang sangat bagus, saudara-saudara, ada masalah lain yang sebenarnya cukup mengganggu Indonesia, saudara-saudara. Itu adalah masalah non teknis. Karena begini, ketika tiba di Prancis itu ternyata suhu udaranya itu cukup dingin, saudara-saudara. Cukup dingin. 12 sampai 18 derajat Celcius, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 derajat Celcius. Ya cukup dingin lah, sejuk. Kalau istilah Indonesia itu sejuk, ya kayak di gunung. Itu sementara ketika berada di Qatar itu, saudara-saudara, suhu udaranya itu 35, 34. Panas
panas sekali saudara-saudara waktu. Jadi ada perbedaan suhu udara yang cukup ekstrim. Nah ini butuh waktu adaptasi beberapa hari. Saya nggak tahu ya apakah waktunya cukup dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari, 5 hari, itu apakah cukup untuk adaptasi, aklimatisasi cuaca atau tidak? Tetapi itu sempat dikeluhkan oleh Sintayong. Kemudian kualitas lapangan. Kualitas lapangan juga tidak sebagus di Qatar. Itu juga sempat dikeluhkan oleh Sintayong. Kemudian kelelahan. Kelelahan. Faktor capek ini yang harus diperhatikan karena tim nasional Indonesia itu baru saja menjalani kompetisi yang ketat di Qatar, kemudian sekarang harus terbang ke Prancis dalam 7-8 jam, kemudian mereka dalam kondisi yang lelah sekali setelah pressing, sebelah tekanan, fisik, mental semua terkuras selama Piala Asia U23, sementara lawan Gini itu sama sekali tidak menjalani kompetisi. Kompetisi mereka itu baru terakhir itu tahun lalu, saudara-saudara. Tahun lalu, sehingga mereka punya cukup waktu, mereka punya lebih banyak kebugaran, lebih bugar. Mereka hanya menjalani beberapa pertandingan uji coba, hanya pemanasan saja. Ini menjadi faktor yang cukup mengganggu. Kemudian makanan. Makanan ini juga dikeluhkan Sintayong karena Indonesia persiapannya mepet sekali. Mereka tidak bisa request makanan-makanan yang sesuai dengan lidahnya orang Indonesia. Dan ini sangat mengganggu menurut Sintayong. Apalagi kan semuanya serba terbatas. Mencari hotel juga serba buru-buru. Dari Qatar mereka langsung buru-buru terbang ke Prancis sehingga hanya mendapatkan ala kadarnya. Kondisi seperti ini, saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini sebenarnya faktor masalah teknis itu sebenarnya tidak terlalu penting. Cara bermain seperti apa, apakah 3-4-3, 3-5-2, 3-6-1, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah faktor psikologis. Ini yang harus diperhatikan. Harus diperhatikan oleh tim pelatih, harus diperhatikan oleh manajer, oleh pengurus, oleh semuanya. Ini yang paling penting. Psikologis ini, saudara, mental. Karena ini sudah waktunya, ini sudah ibaratnya orang tinggal sprint saja. Sudah tidak usah lagi memikirkan yang lain, tinggal fokus sprint, kemudian hanya 90 menit, kalau bisa menahan imbang 120 menit, kemudian lanjut ke adu penalti. Jadi ini faktor mental akan memegang peranan yang jauh lebih penting. Siapa? Khususnya Indonesia ya. Kalau Gini itu mereka lengkap semuanya, teknis, non teknis mereka siap. Kalau Indonesia ini, saudara, saya harus katakan bahwa faktor non teknis, faktor mental ini harus lebih penting. Faktor psikologis ini harus ditanamkan, harus menjadi prioritas. Pemain harus bisa ditanamkan motivasi yang sangat tinggi, harus dibuat senyaman mungkin. Kalau perlu mereka dilarang untuk melihat media sosial terlebih dahulu, diblokir dulu lah. Handphonenya disita kalau perlu. Nggak boleh nonton Instagram karena itu berbahaya. Racun lah, saudara. Apa yang di media sosial itu berbahaya, itu bisa benar-benar mempengaruhi. Kemarin tuh Marcelino Ferdinand sempat merespon kritik di media sosial, itu sebenarnya nggak perlu. Justin Hubner juga sempat merespon di media sosial, itu nggak perlu kayak begitu diladeni. Anda harus fokus aja ke lapangan. Kalau perlu dibuang dulu handphonenya, nggak usah buka Instagram, nggak usah WhatsApp dengan keluarga, dengan pacar, dengan orang tua, oke lah. Tetapi kalau media sosial, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, nggak usah ditonton. Jadi fokus ke situ. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin Indonesia akan bisa mengalahkan Gini. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, dari apa sajalah tadi tentang Gini, tentang tim nasional U23 Gini yang akan menghadapi Indonesia pada playoff Olimpiade di Prancis, saudara-saudara, tanggal 9 Mei 2024. 9 malam waktu Indonesia lah. Di sananya itu siang menjelang sore, dan di sini malam. Ini tadi kita sudah bahas bagaimana Gini itu punya materi pemain yang menurut saya bagus, saudara-saudara, bagus sekali. Cara main mereka juga bagus. Mayoritas pemain mereka bermain di Eropa. Bukan hanya bermain di Eropa, diaspora, pemain-pemain diaspora Gini yang ada di Eropa, khususnya di Prancis, saudara-saudara, itu banyak sekali, hampir 80% main di Eropa. Hanya ada beberapa saja yang main di kompetisi di dalam negeri di Gini,
Ada juga beberapa yang main di sekitaran Afrika Utara, di Tunisia, di mana-mana. Selebihnya main di Eropa, saudara-saudara. Ini luar biasa, ini luar biasa. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya ada 3 pemain dari Eropa. 4 saudara, 4 pemain dari Eropa, sementara Gini ini dia hanya memanggil 19 pemain, tapi semuanya dari Eropa, mayoritas dari Eropa, termasuk si Ilarik Moriba. Ilarik Moriba adalah pemain dari La Masia, jebolan La Masia, dan sempat bermain di tim utama Barcelona bersama Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Marc-Andre ter Stegen. Ini pemain bagus, dan sekarang dia bermain di Getafe, saudara-saudara. Main di RB Leipzig, kemudian sekarang dipinjamkan ke Getafe. Ya, saya rasa ini tim yang berat, saudara-saudara. Tim yang bagus ya. Indonesia kalau bisa menahan imbang selama 90 menit, 120 menit, dan kemudian memaksakan adu penalti, saya rasa sudah cukup bagus lah, saudara-saudara. Sudah cukup bagus. Kalau kita bisa menang 90 menit ya lebih bagus lagi. Kalaupun kita kalah ya nggak masalah, karena memang ini tim yang bagus, dan ya memang level Indonesia belum sejauh itu, kemungkinan besar kalau kita kalah, saudara-saudara. Ya, tetapi bagaimanapun juga tetap harus kita dukung, kita harus support perjuangan Indonesia supaya bisa mencetak sejarah, lolos ke Olimpiade, tampil di Olimpiade pertama kalinya sejak 1956 di Melbourne, saudara-saudara. Walaupun berat tetap harus optimistis, saudara-saudara. Yang penting tidak euforia, yang penting tidak jumawa, yang penting tidak sombong, yang penting tidak banjir pujian. Nah, itu saja. Kalau sudah banjir pujian, kalau sudah jumawa, kalau sudah euforia, kalau sudah sombong, itu biasanya Indonesia akan down. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!